Halo sobat, jumpa lagi nih kita di channel Onobe. Kita masih akan menceritakan tentang serial anime favorit kita semua, Tokyo Revenger. Untuk diketahui, video ini berisi full spoiler yang diadaptasi dari manganya. Lalu untuk penulisan episode dalam video ini, itu hanya untuk mempermudah teman-teman agar mengerti dengan urutan alur ceritanya dari awal. Tidak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas. Masih di dalam pertempuran Toman melawan Tenjiku. Saat ini kita telah memasuki part 4-nya, di mana Maiki harus berhadapan langsung dengan saudaranya Izana. Setelah Izana melakukan serangan dadakannya pada Maiki, Izana pun terlihat sedang mencoba untuk memprovokasi Maiki dengan menanyakan tentang Shinichiro dan Emma yang sudah mati. Dan karena itu, apakah Maiki sudah merasa hampa sekarang? Namun Maiki bukanlah orang yang mudah dijatuhkan hanya dengan pertanyaan seperti itu. Melihat kejadian itu, Izana pun kembali bertanya-tanya, bagaimana bisa Maiki masih bisa berdiri saat ini? Bagaimanapun juga, pertarungan saudara ini tetap tidak dapat terelakkan. Lalu kita melihat ke sisi Draken dan Takemichi yang juga berada di tempat itu. Saat itu mereka berdua sedang melakukan pembicaraan tentang pelompatan waktunya Takemichi. Draken kembali menanyakan pada Takemichi, apakah Takemichi benar-benar datang dari masa depan. Bagi Draken hal itu terdengar seperti omong kosong. Tapi ketika melihat bagaimana Takemichi selalu begitu bertekad, Draken pun juga mempercayainya. Saat ini Takemichi telah memiliki Draken dan Maiki di bawah bimbingannya. Takemichi pun akhirnya merasa senang dan lega karena Draken pun dapat menerimanya. Lalu kita kembali ke pertarungan. Terlihat Maiki sedang bersiap-siap untuk melakukan serangan andalannya. Saat itu Maiki akan melakukan tendangan kaki kanannya pada Izana. Namun entah bagaimana, tendangan Maiki dapat dihentikan dengan mudah oleh Izana. Bahkan Izana terlihat sangat menikmatinya saat itu. Menurut Izana, tendangannya barusan sangatlah luar biasa. Namun karena merasa belum cukup dengan tendangan pertamanya, kali ini Maiki kembali memberikan serangan dengan tendangan kaki kirinya. Tapi sayang, serangan itu pun masih dapat diprediksi oleh Izana dan dihentikannya menggunakan tangannya. Sehingga serangan itu pun tidak berhasil mengenai kepala Izana. Izana pun mengatakan, menurutnya hal itu sangat gila ketika Maiki masih memiliki kekuatan sebesar itu, bahkan saat Maiki dalam kondisi yang buruk. Namun saat itu Maiki tidak mengatakan apa-apa. Kali ini Maiki pun kembali akan menyerang Izana dengan tendangannya lagi, dengan versi yang sedikit berbeda. Tapi tetap saja, hal itu masih dapat dihentikan oleh Izana. Izana pun juga menggunakan kakinya untuk menghentikan Maiki saat itu. Dan bahkan Maiki sampai mundur jauh ke belakang. Sebenarnya seberapa kuat Izana ini? Sudah 3 kali Maiki memberikan serangannya, tapi tidak ada sedikit pun yang memberikan damage untuk Izana. Lalu saat itu Izana pun mengatakan pada Maiki, sudah lama dia tidak termotivasi seperti ini. Setelah melihat rebound dan balancing yang luar biasa dari Maiki, tidak heran orang-orang menyebutnya dengan Maiki yang tak terkalahkan. Maiki pun sepertinya masih mencoba untuk kembali menyerang Izana. Saat itu dia bergerak dengan sangat cepat ke arahnya. Namun ketika Maiki melompat untuk melakukan tendangannya, ternyata Maiki masih kurang cepat dibandingkan dengan Izana. Sebelum Maiki berhasil mencapainya saat itu, Izana langsung menendang muka Maiki. Sehingga kali ini Maiki pun harus terjatuh jauh ke belakang. Bagi Izana, serangan Maiki itu memanglah hebat, tapi sangat mudah untuk dibaca. Seketika semua anggota Toman yang melihat kejadian itu pun kaget dan tidak percaya Maiki bisa dikalahkan dan terlempar jauh hanya dengan 1 kali tendangan saja. Menurut mereka itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi dengan indera yang tak terkalahkan milik Izana, baginya Maiki sangat mudah untuk dikalahkan hanya dengan membaca gerakannya saja. Kali ini Izana pun berniat akan menghancurkan semuanya dengan kekuatannya. Karena rencana awal mereka tidak berhasil, sekarang Izana hanya perlu membunuh Maiki saja. Bahkan Takemichi pun saat itu tidak menyangka dengan kejadian ini. Apakah Toman akan tetap kalah meskipun sudah ada Maiki di sana? Kita kembali ke pertarungan.
Maiki yang juga tidak mau menyerah kembali akan menyerang Izana meskipun gerakannya sangat mudah dibaca olehnya. Saat itu memang tendangan Maiki bisa dihentikan oleh Izana. Tapi saat Izana memukul kepala Maiki dengan tangannya, Maiki juga tidak bergeming sedikit pun. Pukulan Izana saat itu sangat mudah ditahan oleh Maiki. Dalam kondisi masih menahan pukulan Izana di kepalanya, Maiki meminta izin kepada Izana untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Kenapa Izana tega membunuh adik mereka berdua? Dan untuk mengetahui jawabannya, kita akan kembali sedikit ke masa lalu. Saat masih kecil, Izana selalu menginginkan memiliki saudara laki-laki. Sampai suatu hari ada seorang pria yang datang berkunjung menemuinya. Pria itu adalah Shinichiro. Ketika itu Shinichiro datang dan mengklaim dirinya sebagai saudara laki-laki Izana. Tentunya hal itu membuat Izana sangat bahagia saat apa yang diharapkannya telah menjadi kenyataan. Shinichiro pun telah mengajarkannya semua hal. Dimulai dari mengajarinya cara naik sepeda motor, bagaimana cara bertarung, cara dia tertawa, gaya rambut dan bahkan cara-cara menjadi anak nakal. Bagi Izana saat itu Shinichiro adalah saudara satu-satunya yang dia miliki. Sampai beberapa tahun kemudian, Izana telah tumbuh menjadi anak remaja. Lalu dia datang ke tokonya Shinichiro saat itu. Di sana terlihat ada Inui yang memperhatikan Shinichiro yang sedang ngebengkelin motor. Izana pun bermaksud untuk mengajak Shinichiro untuk pergi bermotoran dengannya sebentar. Itu adalah hari di mana Shinichiro pertama kali dibonceng oleh Izana. Di dalam perjalanan pun mereka membicarakan banyak hal. Dan salah satunya adalah tentang Izana yang membahas geng Black Dragon. Tiba-tiba saja Izana bertanya pada Shinichiro bagaimana kalau Shinichiro menyerahkan generasi Black Dragon berikutnya padanya saja. Saat itu yang ada di pikiran Izana, dia hanya ingin melindungi apa yang Shinichiro sayangi. Seketika Shinichiro sempat diam sesaat karena dia tidak menyangka Izana akan menginginkan hal yang seperti itu. Shinichiro pun mengatakan dia akan mempertimbangkannya nanti. Dan karena sudah menjadi impiannya untuk mempersatukan semua saudaranya, akhirnya Shinichiro pun memutuskan dia akan menyerahkan Black Dragon pada Izana saat itu. Tapi nanti Maiki juga akan mengambil alih Black Dragon selanjutnya. Izana yang tadinya sudah senang, karena dia pikir dialah satu-satunya saudara yang Shinichiro miliki. Seketika berubah menjadi kesal setelah mengetahui Shinichiro juga memiliki saudara yang lain. Disitulah Izana mulai sadar kalau Shinichiro bukanlah saudaranya. Dan beberapa tahun kemudian setelah itu, Izana mendapat kabar tentang kematian Shinichiro. Karena Izana sangat mengidolakan Shinichiro, tentunya hal itu telah membuatnya sangat frustasi seperti orang yang terbakar menjadi abu. Saat itu Kisaki datang mendekatinya dan singkat cerita kemudian Izana pun bangkit lalu menciptakan Tenjiku. Sekarang kita kembali ke pertarungan saat ini. Izana mengatakan dia akan memberitahu Maiki tentang sebuah rahasia. Karena Shinichiro tidak bisa menjadi saudara idealnya lagi, maka Izana akan membunuh semua teman-teman Maiki. Itulah kenapa Izana memutuskan untuk membakar Maiki menjadi abu, lalu mengubahnya menjadi seperti Shinichiro. Saat itu Takemichi yang mendengar perkataan Izana tampak tidak mengerti dengan apa yang Izana bicarakan. Tapi Onobe akan menjelaskannya sedikit. Singkatnya, Izana ingin menghilangkan semua orang-orang terdekat Maiki, sehingga Maiki akan merasakan kesepian yang sangat menyakitkan. Dan apabila Maiki sudah jatuh, maka Izana akan dengan mudah menguasai Maiki seperti boneka yang berada dalam genggaman tangannya. Lalu saat Maiki bertanya kembali apakah itu yang menyebabkan Izana membunuh Emma, tiba-tiba saja Izana menghajar Maiki dengan kakinya, sehingga Maiki pun jauh terpental ke belakang. Tampaknya Izana sangat marah sekali saat itu, karena baginya Maiki lah yang telah mengambil semuanya dari Izana. Izana pun kembali menghajar Maiki dengan pukulan demi pukulan tanpa memberikan celah sedikit pun. Bahkan setelah Maiki menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih saja tidak bisa mengalahkan Izana. Dan setelah mendapatkan pukulan dari Izana, Maiki pun kembali terlempar jauh ke belakang. Lalu Izana bertanya pada Maiki apakah cuma sebatas ini kemampuannya. Tapi Maiki kembali berdiri dan balik bertanya pada Izana, "Jadi kau tidak tertarik pada siapapun, hah?"
Seketika Maiki langsung melayangkan kakinya dan menyerang Izana saat itu. Dan melanjutkan pertanyaannya lagi, bahkan apakah Izana juga tidak tertarik dengan teman-teman yang sudah bertarung untuknya. Lalu Izana pun menjawab kalau yang dikatakan Maiki itu salah. Mereka semua takut pada Izana. Itulah kenapa mereka bertarung. Berbeda dengan Toman yang seperti tempat bermain anak-anak. Di Tenjiku hanya ada minat dan rasa takut. Sesuatu seperti kepercayaan dan persahabatan itu hanyalah delusi bagi Izana. Dilihat dari pertarungan ini, terlihat pergerakan Izana mulai melambat karena dia juga sudah mendapatkan banyak tendangan dari Maiki sehingga anggota tubuhnya mulai merasa lelah. Lalu mereka pun terlihat berhenti sesaat ketika Maiki menanyakan berapa lama Izana akan memutuskannya sendirian. Seketika Izana sempat heran dan kembali mengatakan sekarang Shinichiro dan Emma sudah mati. Bukankah seharusnya Maiki juga sendirian? Izana pun terlihat marah, tapi sebenarnya dia sedih saat Maiki mengatakan itu padanya tadi. Itu terlihat dari ekspresi mukanya, dan saat Izana melakukan tendangannya pun sangat mudah untuk dihentikan Maiki. Lalu Maiki pun mencoba untuk memberitahu Izana, dari apa yang telah dikatakan Izana tadi, semuanya salah. Saat itu Maiki mengatakan Izana seharusnya masih mempunyai saudara. Dan Maiki juga masih mempunyai saudara. Seketika Izana terdiam dan tampak kaget saat Maiki mengatakan itu. Maiki pun teringat dengan apa yang pernah dikatakan Shinichiro padanya dulu, tentang bagaimana jika Maiki memiliki saudara lain yang lebih tua darinya. Saat itu Maiki mengatakan pastinya dia akan menyukainya. Dan sekarang Maiki baru menyadari, ternyata ketika itu Shinichiro sedang membicarakan tentang Izana. Lalu Maiki pun kembali melanjutkan perkataannya. Saat ini dia hanya ingin menyelamatkan saudaranya, yaitu menyelamatkan Izana dari kesendiriannya. Bahkan ketika tindakan jahat Izana telah menghancurkan hati Maiki, fakta bahwa Izana adalah saudaranya itu tidak akan pernah berubah. Tapi tampaknya Izana masih belum bisa menerima hal itu. Meskipun emosinya sedikit tersentuh oleh Maiki, Izana pun kembali menyerang Maiki, namun bisa Maiki hindari dengan sangat mudah. Saat Maiki menyadari ada kesempatan, Maiki pun langsung menghajar Izana dengan pukulan dari tangan kanannya. Lalu langsung dilanjutkan dengan serangan tendangan kaki kirinya. Dan seketika saat itu juga Izana berhasil ditumbangkan oleh Maiki. Kakucho yang melihat kejadian itu pun panik ketika Izana terjatuh. Tapi tidak lama kemudian, Izana kembali mencoba untuk berdiri dan menyerang Maiki lagi. Namun itu hanyalah seperti serangan kosong darinya. Maiki dapat menghindari itu dengan mudah dan kembali memukul Izana. Saat itu pun Maiki masih mencoba untuk menyadarkan Izana. Kenapa Izana menjadi seperti itu? Dan kenapa Izana tidak bisa mencintai saudaranya sendiri? Kalau saja Izana mau membuka hatinya, Maiki dan Emma pasti akan dengan senang hati menerimanya. Karena mendengar perkataan Maiki, hal itu sepertinya membuat dia sangat marah dan frustasi. Seketika Izana teringat dengan apa yang juga pernah ditanyakan oleh Shinichiro, kenapa Izana seperti itu. Kalau dalam cerita Naruto, Izana ini terlihat seperti Sasuke yang dulunya tenggelam dalam kegelapan karena kesendiriannya. Dan bahkan Izana akan menjadi semakin tenggelam ketika orang-orang terdekatnya berada di sisi Maiki. Saat itu Izana benar-benar putus asa dan tidak ada satupun serangan darinya yang berhasil mengenai Maiki. Izana benar-benar sudah kalah. Tapi karena dia tidak bisa menerima kenyataan itu, Izana pun mendekati Kisaki dan mengambil senjatanya, lalu menodongkannya kepada Maiki. Bagi Izana, jika dia telah kalah dalam pertarungan ini, itu artinya dia telah kehilangan segalanya. Tapi saat itu Maiki masih menatap Izana dengan perasaan kasihan. Bagaimana tidak, hal seperti ini bisa saja dialami oleh Izana dan siapapun juga. Ketika dia harus hidup sendirian sejak kecil, bukan karena dia ditinggal mati, tapi dia telah dibuang oleh orang yang dia sayangi sehingga dia benar-benar kehilangan sesuatu yang penting dalam dirinya, yaitu kasih sayang. Takemichi yang melihat keadaan itu pun mencoba untuk memperingati Izana kalau bertarung menggunakan senjata itu curang. Tapi sepertinya Izana tidak akan mempedulikan itu lagi. Kali ini dia benar-benar akan membunuh Maiki.
Namun Maiki malah menantangnya untuk melakukan itu jika itu bisa membuat Izana puas. Hal itu pun tentunya membuat Draken juga ikut panik dan memperingati Maiki agar jangan menguji Izana, karena saat itu yang Draken tahu, Izana tidak dalam kondisi sedang bercanda. Tapi bukannya mendengarkan Draken, Maiki malah semakin menantang Izana dan menanyakan, "Ada apa Izana? Ayo tarik pelatuknya dan coba saja tembak sekarang." Izana saat itu sepertinya benar-benar emosi dan akan menembak Maiki. Namun beruntung ada Kakucho yang datang dan membuang senjata itu dari Izana. Saat itu Izana menanyakan apa yang sedang Kakucho lakukan. Kakucho pun mencoba untuk memberitahu Izana kalau mereka sudah kalah. Jadi itu sudah cukup dan tidak perlu dilanjutkan. Mucho dan top 4 Tenjiku lainnya yang melihat kejadian itu tampak tidak percaya ketika Kakucho melawan Izana. Dari yang mereka ketahui, Kakucho adalah pria yang selama ini paling setia pada Izana. Saat itu Izana terlihat marah sekali pada Kakucho dan mengatakan sejak kapan pelayan memberikan nasihat kepada rajanya. Mendengar Izana yang menanyakan hal seperti itu, seketika mengingatkannya dengan kisah awal pertemuan mereka dulu. Saat itu ketika masih kecil, setelah Kakucho ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, dia pun masuk ke panti asuhan. Kakucho adalah anak penyendiri yang selalu bersedih. Namun saat Izana datang menemuinya dan berjanji akan memberikan hidup yang bernilai untuk Kakucho. Bagi Kakucho saat itu Izana telah memberikannya alasan untuk hidup meskipun mereka menjadi seperti raja dan pelayan. Tapi untuk Kakucho itu sudah lebih dari cukup daripada dia harus sendirian. Dan saat ini Kakucho juga mencoba untuk menyadarkan Izana. Selama ini Kakucho hidup hanya untuk berjuang demi Izana. Tidak peduli betapa sintingnya Izana, dengan senang hati tetap Kakucho lakukan meskipun dia harus mati untuk Izana. Kakucho pun meminta tolong pada Izana untuk berhenti memperlihatkan dirinya yang seperti ini, karena Kakucho tidak ingin melihat Izana dalam keadaan yang mengerikan. Lalu bukannya Izana mendengarkan perkataan Kakucho, dia malah memerintahkan top 4 Tenjiku yang lainnya untuk segera membunuh Kakucho. Namun dari mereka semua tidak ada yang mau melakukan itu. Dan di saat Kakucho masih mencoba untuk menyadarkan Izana kalau Tenjiku sudah kalah, Izana terlihat sangat marah sekali dan masih belum bisa menerima kenyataan itu. Namun tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari belakang yang mengenai Kakucho. Hal itu pun langsung menghentikan perselisihan di antara mereka berdua. Bahkan ketika insiden ini hampir mencapai solusinya, kekacauan pun timbul lagi saat Kisaki menembak Kakucho dengan senjatanya. Tidak ada satupun yang menyangka Kisaki akan melakukan itu pada Kakucho. Sepertinya Kisaki melakukannya bukan karena dia ingin mendengarkan perintah dari Izana, tapi karena dia sangat kesal ketika rencananya selalu digagalkan oleh Takemichi sebelumnya. Dan saat Kisaki tidak bisa menggunakan Maiki, Kisaki tidak ada pilihan selain menggunakan Izana. Namun sekarang saat Kisaki sudah hampir mencapainya bersama Izana, datang lagi Kakucho yang menghalanginya. Maka dari itu Kisaki bermaksud untuk membunuh Kakucho saat itu. Namun karena tembakan Kisaki tadi tidak mengenai organ vitalnya, Kakucho pun marah dan bergerak ke arah Kisaki untuk menghajarnya. Tapi Kisaki pun tidak berhenti sampai di situ. Dia masih berniat akan membunuh Kakucho dengan memberikannya beberapa tembakan lagi. Tapi sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja Izana muncul dan melindungi Kakucho. Hal itu tentunya membuat Izana lah yang terkena tembakan dari Kisaki. Seketika semua orang yang berada di sana saat itu langsung kaget dan tidak menyangka kalau Izana akan melindungi Kakucho. Sehingga saat ini Izana pun harus terbaring lemas berlumuran darah yang keluar dari lubang bekas tembakan di tubuhnya. Kisaki pun langsung panik dan bertanya-tanya kenapa Izana mau melindungi pelayannya. Dengan sisa-sisa hidupnya, Izana mencoba untuk mengatakan sesuatu pada Kakucho. Bagi Izana, Kakucho itu sangat sulit diatur sebagai pelayan. Dan tubuhnya pun bergerak dengan sendirinya untuk melindungi Kakucho. Lalu Izana juga ingin mengatakan sesuatu pada Maiki. Saat ini Tenjiku telah kalah. Bahkan Izana tidak tahu apa artinya itu. Kakucho pun kembali menanyakan kepada Izana kenapa Izana mau melindunginya. Karena bagi Kakucho, dia hanyalah sampah yang bisa Izana buang kapan saja. Izana pun meminta maaf pada Kakucho saat itu. Walau bagaimanapun juga,
Kakucho lah satu-satunya yang Izana miliki selama ini. Karena Kakucho jugalah yang selalu bersamanya sejak kecil. Di sisi lain, Mucho pun berteriak agar seseorang memanggilkan ambulan untuk datang ke tempat itu. Lalu karena Maiki saat itu juga masih berada di dekat Izana, Izana pun bertanya lagi tentang Maiki yang ingin menyelamatkannya. Melihat kondisi Izana yang sudah kritis seperti itu, saat itu Maiki menyuruhnya untuk tidak usah banyak bicara dulu. Lalu Izana menceritakan pada Maiki, pada suatu hari Izana tidak sengaja bertemu dengan seorang ibu yang membuangnya. Saat itu Izana sangat risau, lalu memberanikan diri untuk menanyakan padanya kenapa dia membuang Izana. Apakah itu karena judi? Tapi saat itu Izana mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Wanita itu mengatakan Izana bukanlah putranya. Izana adalah anak dari mantan suaminya yang bersama perempuan lain di Filipina. Dan karena dia tidak berguna, pada akhirnya suaminya dikejar oleh preman dan mati. Yang itu artinya Izana adalah anak dari orang lain yang tidak sedara. Setelah mengetahui hal itu, Izana pun langsung pergi menemui Shinichiro. Izana memarahinya saat itu karena ternyata Shinichiro juga sudah lebih dulu mengetahui kebenarannya. Namun Shinichiro tidak memberitahu Izana karena bagi Shinichiro itu tidaklah begitu penting untuk menjadi saudara. Mau saudara atau bukan, tidak akan ada yang berubah di antara mereka. Saat itu Izana terlihat sangat sedih sekali. Izana pikir dia telah menemukan kebahagiaan yang bisa menyingkirkannya dari kesepian yang dia rasakan selama ini. Tapi ternyata Izana benar-benar tidak memiliki siapa-siapa. Dan itu artinya antara Izana, Shinichiro, Maiki, dan Emma bukanlah saudara kandung. Izana sama sekali tidak sedarah dengan mereka bertiga. Jadi ketika Izana mendengar Maiki ingin menyelamatkannya, disitulah Izana sadar itu tidak mungkin terjadi karena dari awal sampai sekarang pun Izana sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saat itu juga Izana harus menghembuskan napas terakhirnya. Bersamaan dengan itu, Onobe terpaksa harus menghentikan episode ini. Oke, untuk teman-teman yang baru nonton di channel ini, jangan lupa di subscribe dan like-nya ya. Dukungan dari kalian tentunya akan menjadi penyemangat Onobe untuk upload cerita dari episode selanjutnya.